Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana di sana? Mohon maaf, yang hadir ini banyak, tapi yang menjawab salam baru 20 orang. Izinkan saya mengulang kembali. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali lebih keras, saya doakan dipanjangkan umurnya. Amin. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, saya doakan ibu-ibu semakin glowing. Amin. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, insya Allah dijauhkan dari segala hutang-hutangnya. Amin. Ya, memang kalau baterai hutang, hampir semua mau baterai amin. Mungkin yang baterai lebih keras tadi itu banyak Allah hutangnya. Ya, insya Allah Allah lunaskan, insya Allah. Amin ya. Melalui jalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan syukran katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Sahibul Bait Ibu Haja Emi Payo. Memang Ibu Haja Emi ini ya memviralkan sesuatu yang baik. Ketika sesuatu itu baik, maka itu yang dianjurkan. Bahkan saya pernah ceramah di masjid itu ya, itu dari renovasinya sampai berdirinya, sampai di atasnya, sampai jadinya Ibu Emi ya, itu mengalir terus doanya. Makanya saya biasa dengan Ibu Emi, biasa kalau kasih doa, ucapan ya, itu saya bantu, kita sama-sama mendoakan juga kepada suami beliau yang sudah mendahului kita semuanya ya. Itu pahala yang tidak akan pernah tertukar ya. Nah, sehingga itu beliau juga mengumrahkan imam masjid ya. Kemudian tadi juga kita dengar tadi insya Allah ya tahun depan ya, dengan kegiatan pengajian itu, dan orang yang melaksanakan umrah itu tidak akan pernah miskin. Itu jelas itu, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan umrah itu akan dijauhkan daripada kefakiran ya, amin ya. Dan memang kita semua itu juga merupakan perintah Allah, watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan sempurnakan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu pada sore ini saya mengajak untuk mari kita senantiasa bersyukur. Setiap Allah berikan kita nikmat, kita syukuri, Allah akan tambah melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyidina Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama mengumandangkan salawat. Maka mari ikuti saya, kita bacakan bersama-sama. Salatullah salamullah, sama-sama, ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, yasin habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya melihat jam ini 4:30 Sebelum saya melanjutkan sedikit waktu ke depan, saya mau bertanya dulu, kira-kira berapa lama waktu yang diberikan saya? Sebelah kiri ini dulu. Waalaikumsalam. Berapa lama? Ya, setengah jam, 1 jam, 3 jam ya. Yang Mbak bilang 3 jam di sebelah ini, saya lihat posisinya agak di belakang, agak jauh dari pansus. Ini apa ini? Soto atau? Soto ya. Makanya saya tanya ceramahnya berapa lama dulu, karena kalau terlalu lama saya khawatir seperti ini soto ya. Yang dijaga juga Bu Haji, pandangan orang ini kan 2 ini. Sekarang masih ke arah saya. Nanti kalau sudah terlalu lama, pandangan sudah berpaling, sudah mengarah sedikit-sedikit ke sana, sedikit-sedikit ke mana. Ini ada live ya, live kita semua ini ada yang live. Setelah selesai ceramah ini jangan lupa 2, like and share, bagi kemana-mana, menjadi berkah dan manfaat. Kita dalam kegiatan ini pahala yang kita terima itu banyak. Yang pertama pahala silaturahmi, ini yang pertama. Itu pahala yang luar biasa. La yadkhulul jannata qati'un rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Tali apapun putus, tali labran putus diterpa hujan dan badai, tali nilon putus, tali apa lagi? Tali plastik putus, tapi tali silaturahmi tidak akan pernah putus diterpa hujan dan badai. Sehingga itulah siapa yang menggerakkan ini, siapa
yang mendatangkan kita? Ustaz, apakah saya datang jauh dari Limboto ke sini dapat pahala? Apakah saya datang dari kota dapat pahala? Dapat. Sebelum kita datang, bukankah kita sudah niat? Ibu-ibu tadi siang, mungkin dari tadi malam sore setrika ini jilbab. Besok saya akan sampai. Saya akan seragamkan jilbab dengan lipstik saya Allah hitam. Saya akan seragamkan semuanya. Itu sudah niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati. Baru niat yang kau ucapkan untuk kebaikan, belum sampai, belum kau lakukan, sudah jatuh vonis kebaikan bagimu. Nah, kita sampai di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah sebentar kita kembali ke rumah masing-masing. Allah tibakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang mendapatkan pahala yang besar, kita di samping kita semuanya adalah penggagas Ibu Haja Eni Payo yang sudah menyiapkan kursi. Bahkan bukan cuma Ibu Haji, ada yang datang ini, dipesan ini, mas-mas ini datang ke sini, siapkan ini kena pahala ini. Semua kena mengatur kursi, memasang ini apa semuanya ini, renda-renda dan lain sebagainya ini. Kita semua yang datang, ada ibu-ibu kita, bahkan ada anak-anak, semua yang datang mengatur kursi, yang sound system ini dapat pahala semuanya ini. Pertama itu pahala silaturahmi. Yang kedua apa? Kita datang di sini adalah mendekatkan kita. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang ketiga apa? Silaturahmi juga. Ada yang baru selesai umrah, ya, yang baru selesai dari Baitullah, yang datang di sana. Ini sedikit saya menyampaikan. Kita kalau ke umrah itu, Bapak Ibu pernah lihat tangga naik ke Jabal Rahmah? Kalau mau naik ada tangga itu kan ada dinding kan? Jabal Rahmah ya. Ibu kaki. Jabal Rahmah itu adalah Lihat sini. cinta kasih Kaki masih banyak kok. antara Nabi Adam dan Hawa. Nah, coba foto Selama ini. 200 tahun di dalam riwayat, terpisahnya Romeo and Juliet, terpisahnya Nabi Adam dan Hawa, dia bertemu di Jabal Rahmah. Pada saat itu mereka disatukan. Tangga naik, ada dinding. Ibu lihat enggak? Di dinding itu ada apa? Sudah? Ada tulisan nama-nama. Saya perhatikan nama orang Indonesia. Satu kali. Tidak tahu saya Potret lihat foto apa. apa? Satu kali coba gitu. Ada Tidak yang satu kali, biar nanti kasih link. Wawan Love Maya. Saya baca ini kenapa tulis-tulis? Di sana itu bukan tulis-tulis, tapi saya Allah coba tulis Ustadz Akmal Love Artis. Tapi sampai sekarang tidak jadi dengan artis. Jadi di situ itu datang apa? Berdoa di situ. Ya Allah, rumah tanggaku retak, satukan rumah tanggaku. Ya Allah, rumah tanggaku tidak bahagia, bahagiakan. Ya Allah, istriku baru satu, kalau boleh. Jangan. Bapak-bapak di belakang jangan bersuara. Boleh begitu? Boleh. Yang penting dapat izin dulu, gitu. Jangan tidak izin. Ustaz, kira-kira kalau saya mau izin istri, tanpa kasih itu lebih baik anda minta maaf putih daripada anda minta izin. Karena kalau anda minta izin tidak mau dapat apa itu. Sehingga itulah di dalam itu maknanya apa? Kita berdoa di situ, insya Allah Allah akan kabulkan di situ. Kemudian kita lagi kemana? Kita lagi melihat bagaimana Ka'bah yang kita sholat itu jauh sekarang. Kita melihat Ka'bah hanya di dinding. Bapak Ibu datang dekat dengan Ka'bah. Bayangkan Bapak Ibu paling pertama di situ. Berapa ratus miliar orang yang di belakang Bapak Ibu semuanya. Itu saya di depan Ka'bah. Pada saat saya mencium Hajarul Aswad, saya melihat ke belakang. Masya Allah berapa ribu banyak yang sampai ujung sana ini. Ujung negara itu. Bayangkan kita melihat bagaimana Ka'bah yang begitu besar. Di situ saya terbayang pada saat saya mencium Ka'bah, mencium Hajarul Aswad. Di situ saya mengingat kisah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memporak-porandakan pasukan bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah? Allah datangkan tayran ababil, burung-burung ababil yang datang dari langit membawa batu panas dari neraka bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dilemparkan dengan batu panas, pasukan bergajah itu mati busuk bagaikan daun yang busuk dimakan ulat. Nah, kita lihat itu bagaimana Ka'bah yang begitu luar biasa. Kemudian apa lagi? Peristiwa ketika Siti Hajar yang berlari antara bukit Safa dan Marwah, ya. Dia berlari kecil itu. Dia lari ke sana kemari. Oh, di sini Siti Hajar ya Allah mau berlari ke sana kemari. Sehingga itu bagaimana dia lari ke sana kemari? Apakah Allah membuat dia tersiksa? Bukan itu Allah maksudkan. Apakah Allah membuat perintah pada saat menyembelih Nabi Ismail?
Apakah Allah membuat Nabi Ibrahim agar dia tersiksa batinnya? Bukan itu maksud Allah. Tapi intinya apa? Allah membuat dia agar tidak merasa memiliki. Gitu ya. Kita punya harta, Ibu Haja sekarang punya harta, tapi dia tidak punya merasa memiliki. Ketika ada yang pantas disedekahkan, bagi. Ketika ada yang perlu disedekahkan, bagi. Ketika ada yang perlu kita niatkan, datangkan. Itu hanya pada saat peristiwa itulah kita pada umrah itu kita lihat, oh ternyata di sini. Kita ziarah lagi ke makam Nabi. Kita lihat lagi di kota Madinah. Di mana makam Nabi? Di Masjid Nabawi. Di mananya? Segi empat. Paling mudah cari di mana kubah hijau. Kanan, kiri, kiri, kanan. Oh kanan. Kalau dari sini dia kiri, kiri, kanan. Lihat pintu yang mana dekat dengan kubah itu. Karena di bawah kubah hijau itu adalah tanda bahwa di bawah adalah 3 makam. Makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kita lihat di situ. Kemudian ada lagi di situ di antara mimbar dan rumahku, Raudhatun min riyadil jinan. Antara mimbar dan rumahku adalah taman-taman di antara taman-taman surga. Bapak Ibu yang kemarin umrah, sholat di situ? Lama? Lama. Saya juga sholat di situ lama karena saking lama datang polisi Arab Saudi. Hajar. Aku ganti dulu. Yang lain lagi. Dia tertarik saya di sini, saya berdiri, saya haga dia. Dia tidak tahu anak Allah polisi. Saya bilang saya 2 balak, oh dia cuma merah. Saya bilang anak askar Indonesia. Dia bilang Masya Allah Hajar. Lebih ya syukran jaza khairan katsira. Ahsanta wa ahsanallahu ilaik. Ya setelah itu kemudian persilakan kita ziarah makam. Mana-mana kita melihat bagaimana Rasulullah minaz zulumati ilan nur yang menyelamatkan kita dari alam ya, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah itu mengajarkan istrinya cinta pada Nabi, pada suaminya. Di sini saya melihat ibu-ibu ini luar biasa ya. Ini dari sini sampai di sini sampai di sini semua semakin glowing. Ibu-ibu glowing, bapak-bapak hening. Ya. Makanya ibu-ibu itu bagus, bergaya, niatkan kebaikan. Suami datang melihat istrinya bagus, masya Allah. Bahkan saya lihat di sini, alis matanya juga punya gelombang tangga nada. Yang di bawah, DP 20 naik di atas, DP 50 Madelo gunung kilong kabita. Saya bilang begitu, ibu-ibu di sebelah sobat aku bisik, ih kenapa alis mata ini? Nah, bukan di sini, meskipun ada kemiripan saja. Sehingga itu, ketika itu Rasulullah datang dari luar, Khadijah itu keluar rumah. Ini ya, Bapak Ibu pernah dengar nama Khadijah? Pernah dengar nama Khadijah? Pernah dengar nama Khadijah? Ya. Kenal? Aku dapat di mana? Bukan di Khadijah, hati-hati di jalan ini Bu Emi ya, itu aja ya. Ini hati-hati bukan hati-hati di jalan. Ini Khadijah istri Nabi. Kalau Rasulullah datang, Khadijah keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah kau baik wahai suamiku? Dia kasih teh, kuah bugis, santan, poki-poki, kopi balang, semua dia kasih. Begitu itu istri itu. Di sini ada suami-suami, ada bapak-bapak mungkin ada juga istrinya. Di sini ibu-ibu suaminya di rumah. Sampaikan sebentar. Wah, tadi saya dengar ceramah Ustaz Akmal. Mulai sekarang, Papa datang, Mama langsung sambut dengan kata-kata yang baik. Mengapa harus begitu? Karena itulah yang diajarkan Nabi. Tapi ada ibu-ibu, ketika suaminya datang, bukan dia sambut dengan kata-kata yang baik, kasihan. Langsung dia semprot. Semua. Kasihan, mana rekening gaji, mana semua. Semua dia tanya. Duduk dulu suamimu, sodorkan dia teh. Papa mau teh? Tidak mau. Papa mau kopi? Tidak mau. Kau mau apa? Mau susu? Tidak mau. Kalau sudah semua tidak mau, maka mama saja dulu. Majulah kau sebagai istri, sebagai kesayangan daripada suami. Sehingga itu juga ketika suami itu, kalau dia tidur tengah malam, doakan dia. Kalau dia mau keluar, antarkan dengan doa. Mau kemana Pak? Mau ke kantor. Semoga Papa tiba dengan selamat. Ada lagi ibu-ibu, belum keluar Pak Itua, baru 1 tangga, dia sobel. Pak Itua di mana Nana? Pak Pontar boleh Nana? Tidak, di Papa ini mau mencari nafkah buat kalian. Belum sampai di kantor, dia sobel poli. So sampai Nana? Belum. Oke, kalau di kantor, Nana video call dulu kemari. Ati Allah madelo tahanan kota Pak Itua. Jangan bikin begitu suaminya. Dia doakan dia. Ketika dia keluar dari sini, semoga tiba dengan selamat. Dan kemudian dia tiba di sini, dia datang juga dengan selamat. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Sama-sama. Allahumma sholli
وأشهي لي ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, makna yang besar kita hadir adalah makna silaturahmi atau silaturahim. Kita yang hadir di sini adalah dari berbagai macam kita yang hadir. Ada usianya yang muda, ada yang lebih tua, ada yang berbagai macam. Kita hadir dalam kehidupan ini, sehingga kita hadir di sini menyatukan kita bahwa di mana kita pun hadir untuk saling berbagi manfaat antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita di dalam situasi Maulid Nabi, bagaimana perjalanan Nabi yang ketika Rasulullah SAW dari sejak hari lahirnya sampai remajanya, sampai dewasanya, sampai dia dikenalkan dan sampai dia menikah dengan istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah yang begitu tulus, begitu sayang pada suaminya, begitu mencintai suaminya, sehingga Khadijah ini Bapak Ibu, sosoknya itu cantik ya. Khadijah itu sudah berumur lebih tua daripada Rasulullah SAW. Rasulullah lebih muda. Khadijah itu agak berumur dan dia memiliki harta. Khadijah ini ya. Sehingga itulah kalau orang-orang yang mempunyai harta itu, kalau mukanya itu benang-benangnya itu memang kelihatan bening. Tapi kalau kita ini kadang-kadang tidak ada ya, bukan lagi bening jadi benang. Ya. Memang kalau menelan sesuatu itu lihat leher itu berupa bersih ya. Tapi kalau kita sendiri yang tidak kuat bersolek itu bukan bersih, tapi ini sobat daki. Sobat paris-paris ini hitam. Ya. Makanya itulah ya ketika kita dalam hidup ini, sehingga itu bagaimana kita melihat perjalanan Nabi. Rasulullah SAW adalah mengajarkan suami yang sabar, ya. Kemudian dia istiqamah, dan kemudian Khadijah ini yang mendampingi Rasulullah SAW. Sehingga itu ada doa-doa yang diajarkan itu, Allah berikanlah kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kepada Nabi Adam dan Hawa. Bagaimana kebahagiaan yang kau berikan kepada Nabi Yusuf dan Sulaiman, sebagaimana kebahagiaan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatul Fatimah dan Rasulullah bersama Sayyidatul Khadijah. Nah, itulah ketika di dalam mereka berumah tangga, Rasulullah juga sebagai di dalam kenabiannya dia memiliki beberapa macam mujizat. Mujizat Nabi itu bisa membelah bulan dan kemudian bisa mengeluarkan air dari jari-jari tangannya. Bahkan Nabi ludahnya itu bisa menyembuh luka yang sakit. Abu Bakar pernah disengat oleh kalajengking, digigit bengkak, pucat muka Abu Bakar itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa tanganmu digigit kalajengking ya Rasulullah? Berapa kesini? Rasulullah ambil ludahnya, dia usap tangannya, sembuh pada hari itu. Bayangkan, itu ludah di Nabi. Kalau ludah di orang? Di kita. Bayangkan ya, ludah Nabi, obat. Ludah kita, Yaman. Sakit apa beliau? Saya tanya Ustaz, sebagai alumni tadi ya, 91 ya Pak. Ya. Saya bilang, sakit apa kakanda saya? Sakit mata Pak Ustaz Akmal. Coba rasa dulu saya peludah. Bukan sembuh mata di Ustaz, tapi infeksi mata di Ustaz. Makanya jangan coba-coba ya. Itu bayangkan, itu keberkahannya Nabi, luar biasa. Sehingga Nabi juga pernah ditampar oleh kaum Yahudi yang pada saat Rasulullah itu menarik timbang. Untuk buat apa? Mencari upah untuk memberi makan cucunya Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah ditampar, tiba-tiba orang yang menampar itu tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Akhirnya setelah dia cari siapa yang saya tampar tadi, kayaknya seperti Muhammad itu. Akhirnya dia menyesali, dia potong sendiri tangannya. Dibawa tangannya kepada Nabi. Rasulullah kemudian membacakan doa dan diucap bersama tangannya kembali. Apakah ada orang yang percaya dan tidak? Banyak yang percaya, banyak juga yang tidak percaya. Di antaranya paman Nabi, Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia berikan nama pamannya dalam Al-Quran. Bahkan Abu Lahab ini diringankan juga siksaannya karena dia gembira ketika lahirnya Rasulullah SAW. Nah, kita semua yang ada ini, kakanda saya, Pak Ustadz, kita semua yang ada sahabat-sahabat kita semuanya yang hadir di sini, kita bergembira. Bagaimana juga kita hadir disatukan di sini dalam bingkai semua kita adalah silaturahmi yang besar yang digagas oleh Ibu Haja Eni Bayu. Sehingga itulah kita di dalam referensi kita, di dalam hati kita, apa yang harus kita jaga dengan pertemuan ini. Yang tadi kita mendapatkan pahala silaturahmi. Yang kedua pahala apa? Pahala itu. Nah, ketika kita ke sana ya, kemudian kita melihat bagaimana peristiwa yang besar. Kita melihat di situ, kita sa'i. Kemudian apa lagi? Kita ziarah ke makam Nabi. Memang kalau kita ke sana itu ya, kalau kita betul-betul melihat sesuatu yang ada hal yang aneh, itu kita dapat. Kalau kita melihat sesuatu hal yang hanya biasa saja, biasa saja. Ayah saya sudah meninggal Bapak Ibu, udah berapa tahun ya, hampir 20 tahunan. Ketika saya berangkat ke sana, ada orang tinggi besar.
Nah, saya mau niat sedekah di masjid, untuk niat sedekah di masjid itu tidak boleh di sana ya. Kita mau sedekah saja di masjid itu tidak boleh, bayangkan pahalanya mereka ambil semua itu. Cuma boleh kita beli Al-Quran, kita niatkan orang tua kita. Kalau memang orang tua kita belum haji, belum umrah, kita batalkan, boleh. Sehingga itu ketika saya ke sana, ketika saya naik bis itu mau berangkat ke kota Madinah, itu ada orang tinggi besar pakai jubah, minta saya Hamsa real, Hamsa real, minta 5 real, minta. Dia sedekah. Saya tidak pandang dia siapa dulu, saya kasih dulu. Setelah saya naik di bis, saya lihat ke bawah, ya Allah, mukanya mirip bapak saya. Makanya bergetar hati saya, ya Allah, siapa itu? Ya saya tidak tahu, Allah. Nah itu ya, sehingga itu ketika kita berjalan, ada yang memudahkan saja. Dan kemudian tante saya itu ya, tante saya ketika dia berangkat haji, kemudian dia umrah dulu, setelah umrah dia haji. Pada saat peristiwa terowongan Mina, mungkin kita pernah dengar ya, ada peristiwa Mina yang runtuh itu, dia selamat dari peristiwa itu. Kemudian tasnya tidak tahu di mana, dia lupa taruh di mana. Akhirnya pada saat dia sholat, kemudian dia assalamualaikum, ada 2 anak kembar yang datang antar tasnya itu. Ternyata anak kembar itu anak tante saya yang meninggal pada saat itu. Ya itu ya, itu keberkahan yang kita dapatkan di sana. Assalamualaikum, ini karena saya juga sahabat saya, ini berapa kali kita bertemu. Nah sehingga itulah, kemudian ada juga teman saya, ya turun dari tangga. Dia turun dari tangga begini, tiba-tiba dari bawah ada orang lewat. Yang naik tangga itu orang Turki, ya. Kan di sana orang tinggi-tinggi besar. Kita orang Indonesia ini pendek-pendek, kecil-kecil. Ya, dia dari bawah, pakai kacamata, netok, pakai tongkat. Dia sabar teman saya ini. Teman saya ini bercerita, tidak ada mata dia cuma sabar-sabar orang. 5 menit setelah dia begitu, dia jatuh patah kakinya. Fala rafasa, wala fusuqa, wala jidal fil hajj. Jangan kau berkata jorok. Jangan berkata kotor. Sudah jelas itu dalam Al-Quran. Ya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan kau bertengkar di situ. Dia bicara begitu, 2 menit jatuh dia patah. Dia pegang kacamata, dia pegang tongkat saja. Coba itu bayangkan. Itu panas itu di sana itu. Bukan dingin, yang dinginnya kita amal kita sendiri. Itu di atas matahari besar itu. Nah bagaimana Ka'bah kita melihat bagaimana. Kemudian di sebelah Ka'bah itu ada yang disebut dengan Hijr Ismail. Salat di dalam Hijr Ismail itu sama pahalanya dengan kita buka itu pintu Ka'bah, salat di dalam Ka'bah itu. Sama pahalanya. Itu istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, bawa saya untuk salat di dalam Ka'bah itu. Apa kata Nabi? Kau salatlah di dalam Hijr Ismail itu, maka pahalanya sama sebagaimana kau salat di dalam Ka'bah itu. Setelah Hijr Ismail itu ada lagi yang seperti kubangan emas. Ada lihat ibu ya? Yang di sebelah Ka'bah itu ada kubangan kuningan. Ada musuhnya apa? Komisi di dalam kacamata. Yang sudah ke sana tahu makam itu apa? Yang belum ke sana makam itu apa? Ya, yang sudah ke sana sudah tahu makam itu tapak kaki. Tapi yang belum tahu makam itu dia pikir kuburan. Makam. Jadi di sana itu makam Ibrahim itu bekas kaki. Itu saya hitung itu berapa jengkal? 3 jengkal ini. 1, 2, 3. Ibu-ibu lihat tak bekas kaki? Besar. Saya bilang bagaimana ini lututnya Nabi Ibrahim? Betapa hal berapa hal saya tingginya. Bayangkan bisa menyusun Ka'bah ini sampai putranya Ismail bikin juga itu. Jadi itu Hijr Ismail. Tapi Ismail itu susun-susun juga. Coba kita ini bapak-bapak susun. Ada anak-anak di samping. Dia susun-susun orang kan. Nah begitu itu. Nabi Ibrahim susun, Nabi Ismail Allah susun. Itulah Hijr Ismail. Sehingga ada pelebaran Ka'bah diambil batu daripada Hijr Ismail. Kemudian Ustaz, saya tidak bisa mencium Hajarul Aswad, cukup Islam saja. Putar dari jauh, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu mau mencium itu tidak gampang. Saya putar itu hampir 12 kali saya putar. Tidak dapat, nanti dapatnya nanti Isya. Bayangkan 2 hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. Nanti dapat Isyanya besoknya. Itu bayangkan. Setelah apa? Saya sujud tombak. Saya putar. Sudah dekat, saya bicara dengan polisi Arab Saudi. Bagaimana metodenya ini? Ada teman saya di situ bilang, Ustaz, kalau mau langsung tidak boleh. Kalau lingkaran ini ada 100 lingkaran, masuk 90, 89, 88, masuk pelan-pelan. Begitu saya dapat di tikungan akhir, terlempar lagi saya keluar. Saya bilang, ada apa ini? Akhirnya saya sujud taubat. Kita taubat kepada Allah.
Ya Allah jauh saya datang. Ya Allah saya jauh datang. Belum tentu saya bisa datang kedua kali. Ya. Saya tidak akan bisa datang kembali, belum tentu ya Allah. Saya pulang bisa jadi saya akan mati di jalan juga. Tapi saya jauh-jauh datang ke sini ya Allah. Berikan saya kesehatan, berikan saya umur. Saya ingin mencium agar masuk meskipun saya sekali ini datang. Akhirnya saya pulang terus. Begitu mau dapat Isa, saya dapat langsung ditarik oleh polisi. Aja, saya nahan disuruh ada di sini berapa ke sini. Akhirnya saya datang di cepat, dia tangkap di belakang, dia ciumkan aja Rasul. Alhamdulillah. Nah itu, begitu. Jadi kalau ada kekurangan, berdoa di sana, minta di sana ya Allah. Anakku seperti ini, saya belum minta ya Allah, saya minta keturunan ya Allah. Belum kau berikan ya Allah, minta di sana. Dan tidak ada cerita orang yang berangkat sana pulang miskin, tidak ada. Tidak ada cerita. Ya, minta doa. Keluarga yang sakit yang ada di sini, minta doa kepada Insya Allah. Ketika kita yang belum ke sana, Insya Allah Allah akan sampaikan kita di sana. Kemudian surut itu, ada lagi yang disebut dengan Mizab Rahmah, talang air. Nah, talang air emas itu berdoa di bawah. Itu tempat-tempat yang istimewa. Di situ. Jadi kalau berdoa itu jangan berdoa sendiri, berdoa juga untuk orang lain. Ya Allah sehatkan saya, sehatkan Allah dia, panjangkan umurku, panjangkan umur Allah dia. Begitu berdoa itu. Jangan berdoa itu pengkiri. Ya Allah dia kita saja dengan kabulkan. Tidak usah dia, karena terlalu pengkiri dia, terlalu kepala angin Allah dia. Dia kita saja dengan kabulkan, tidak usah dia. Jangan bagi. Ya, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan jawab doamu. Dan berdoalah kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Itu janji Allah. Kemudian ada sudut-sudut itu. Itu sudut apa namanya? Itu menghadap saja. Rukun Syami, rukun Iraki, rukun Yamani. Itu rukun-rukun yang menghadap ke arah sudut. Nah, sehingga kita di situ bisa melihat, oh ini ya sejarahnya ya. Bagaimana kita lihat ini, oh Sa'i ya, berlari-lari kecil, kemudian tahallul ya, memotong rambut. Kemudian ketika kita lagi jalan-jalan ke Jabal Rahmah pada Arafah, bagaimana oh di sini ya di satunya orang yang serba putih pakaian yang tidak berjahit, kita dikumpulkan di semua di situ. Bagaimana kita lihat bagaimana begitu besarnya di sini. Nah sehingga itulah kita berdoa di situ minta berkat suami. Nah sekarang kalau saya tanya ibu-ibu ini, kalau kita ini hidup ini tentu ingin suami bahagia kan? Ingin suami yang soleh kan? Istri juga yang soleha kan? Anak-anak juga soleh kan? Ya, mau pilih suaminya tidak soleh, istrinya soleha. Siapa itu? Firaun. Ya, Firaun suaminya salah, tapi istrinya soleha. Kemudian yang kedua, suaminya soleh, istrinya salah, anaknya juga salah. Siapa itu? Nabi Nuh. Suaminya beriman, istrinya tidak taat, anaknya Kan'an juga tidak taat. Jadi yang pertama, suami tidak soleh, tapi istrinya soleh. Ya. Kemudian yang kedua, suaminya soleh, istrinya salah, anaknya salah. Nabi Nuh. Dan yang ketiga, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya juga soleh. Mau pilih mana di antara tiga ini? Di mana? Tiga. Suami soleh, istri soleha, anak juga soleh. Nabi Ibrahim, tapi istrinya dua. Mau pilih yang ketiga? Apa yang dibilang? Udah gagahin Ustaz Amin. Terus salah nggak jawab kita. Nah, gitu ya. Itu. Jadi sehingga kita ini juga diajarkan harus tahu memilih dong. Memilih dan memilah. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana hitam, mana putih, mana madu, mana racun. Kita ini kalau disuruh pilih, mau madu atau racun? Mau madu atau racun? Madu atau racun? Madu. Ibu yang paling keras teriak madu. Sekarang saya tanya mau di madu atau di racun? Paling ibu-ibu bilang kita racun merupakan kalau nggak ada madu. Nah disitulah mana yang luas kita yang dapat mendapatkan ilmu. Oh ternyata begini ya di sana. Oh ternyata kami yang hadir ini seperti ini kami yang datang diberikan sedekah, ada makanan, kita datang di sini mengakrabkan kita. Mungkin di sini ada yang jauh yang belum pernah bertemu, di sini kita bertemu. Insya Allah di akhir ini kita doa bersama nanti semoga kita semua yang ada dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin. Dijauhkan dari segala macam musibah. Amin. Diberikan kita kesehatan oleh Allah. Amin. Dan segala niat dan harapan kita insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya tutup dengan 3 kesimpulan.
kesimpulan yang pertama, terima kasih banyak sebagai penyelenggara hari ini Ibu Haja ini Pak Iro. Terima kasih banyak. Kita yang hadir ini lebih dari 40 orang Bu Haji. Di akhir ini saya tutup dengan doa, saya minta semua aminkan. Mengapa kami harus mengaminkan doa itu Ustaz? Karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa doa itu yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Apakah dari ibunda saya mati kiri, terus tengah, terus ini, sini, sampai ujung sana, semua kita tidak ada yang tahu. Apapun dimensi bapak-bapak ibu semuanya, jangan pernah meremehkan siapa yang mengaminkan itu, karena bisa jadi amin dari mulut bapak ibu itulah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita sehat, katakanlah sehat. Ketika kita kuat, katakanlah kuat. Jangan balik-balik. Sehat, bilang sakit. Kuat, bilang tidak kuat. Mampu, bilang tidak mampu. Ketika kita dustai, maka Allah menegur kita dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulangi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. Kita di dalam hidup ini ada doa-doa yang diajarkan kita. Doa-doa itu yang sudah dibacakan oleh para nabi. Yang pertama doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amalkan itu Bapak Ibu. Saya pernah tanya orang, pernah dengar doa ini? Pernah. Doanya siapa? Doa tiba imam yang bisa melakukan. Bukan doa tiba guru itu doa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada lagi doa Nabi Ibrahim. Dia berzikir setiap hari. Zikir yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana zikir Nabi Ibrahim? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ada lagi doa Nabi Yunus. Ketika ditelan ikan Nun, bertemunya 3 kegelapan dalam lautan, dia bersujud dan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkan doa itu. Ketika ada perasaan tidak enak, ada yang seperti mau menzalimi kita, amalkan doa itu. Insya Allah kedahsyatan itu akan luar biasa. Kemudian ada lagi doa Nabi Musa. Nabi Musa ketika pada saat dia masih kecil ya, kemudian disodorkan 2 benda. Ada 2 benda yang disodorkan. Firaun mengatakan, bunuh anak ini, bunuh dia, karena dia pasti akan jadi seorang nabi. Bunuh. Keraguan-raguan itu disodorkan 2 benda. Yang satu roti, yang satu bara api. Kalau dia pilih roti, berarti bayi ini adalah seorang nabi. Tapi pada saat itu Nabi Musa tidak memakan roti. Dia pilih bara api. Sebagaimana bayi yang kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia makan bara api, lidahnya terbakar. Lidahnya Nabi Musa cadel. Nabi Musa itu lidahnya pendek, tidak sempurna. Kalau bilang R itu L. Itu Nabi Musa. Makanya ada doanya, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Sempurnakan dari kekakuan lidah, dari simpul beratnya lidahku kau urai, lepaskan ya Allah agar lidahku mudah dalam berkata-kata. Nabi Musa itu doanya. Amalkan Bapak Ibu mau menasihati anak-anak, nasihati, baca doa itu. Mau menasihati guru, menasihati murid, baca doa itu. Mau pertandingan ada lomba, ketika menyampaikan kata-kata, baca doa itu. Doa itu salah satu yang saya bacakan kemarin ketika saya berangkat ke Jakarta mengikuti pertandingan dari Polri seluruh Indonesia. 504 peserta, 7 bulan pertandingannya. Alhamdulillah saya berhasil meraih juara 1 dari polisi seluruh Indonesia. Itulah keberkahan. Sehingga disitulah menjadi mana saya menitipkan doa-doa kebaikan dan insya Allah menjadi berkat bagi kita semua. Selamat datang di Kuala. Kita apa lagi sedikit waktunya? Insya Allah masih bisa ya? Masih bisa. Memang kalau ceramah itu jangankan ceramah. Itu imam saja kalau lama, itu biasanya kode itu ada dan jamaah. Itu kalau imamnya tepat, itu kita sukai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu tarawihnya, semua ini mengatakan dalam hati, Masya Allah gagah hari imam, mantap, gas. Kalau boleh dia terus saja imam 30 hari ke sana. Jangan ganti-ganti dia terus, pokoknya dia terus saja imam. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena gagah dia speed sambilan model tendangan Messi Argentina. Karena yang ketawa lo ini suka Allah yang bagi. Karena saya Allah suka Allah yang bagi. Ini kita kalau sholat itu harus tahu diri. Tahu diri imamnya. Ini imam ini harus mengerti di belakang itu ada makmum berbeda umur, berbeda usia, berbeda urusannya. Siapa yang mengajarkan kita? Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan pendekkan bacaanmu. Kalau boleh baca ayat yang banyak diketahui orang. Gitu ya. Rasulullah itu pernah angkat takbir. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang, Bu. Jadi kalau kita baca itu, Rasulullah itu pernah angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada anak kecil menangis di belakang Nabi. Setelah Rasulullah itu mendengar anak kecil menangis, Rasulullah pendekkan bacaannya. Sholatnya tidak lama, cepat berakhir. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau pendekkan bacaanmu agar sholatmu tidak lama? Apa jawab Rasulullah? Saya mendengar ada anak kecil menangis di belakangmu, agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah gundah gulana mendengarkan anaknya menangis. Itu Rasulullah mengajarkan kita untuk saling mengerti. Coba kalau saya tidak tahu diri, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren Al Khairat Palu, mentang-mentang saya juga dai, mentang-mentang saya juga qari, saya baca tarawih 20 rakaat. Mari kalah bilang. Aduh, start. Allahu Akbar. Tarawih 20 rakaat, saya baca seperti kalam bilang. Saya tidak perhitungkan lagi. Di belakang mau TCB kolesterol, pomol. Di belakang mau tioma asam urat, pomol. Siapa suruh saya punya ibu haji emisi, maka saya baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, ini baru bismillah ini. Baru bismillah saya sudah begini lamanya. Maka saya jamin kita semua mengatakan dalam hati, Masya Allah Ustaz Akmal, gak ada anak yang model nada ringtone. Bagus, tapi kalau maaf Pak Ustaz, baru bismillah ente susah berjalan. Percaya pada hari itu kita hadir begini banyak dengan ibu wali juga ada. Tapi ketika besok malam saya diundang lagi di sini, maka saya jamin 3 ibu haji yang bisa diri yang datang. Yang lain ini so tidak datang, belum masuk di dalam, masih di luar pagar, dia keket dulu. Siapa imam ini wali? Dia bisa Akmal, tidak lama dia ini. Dia usah undang-undang dia ini. Di sini tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kamu kolesterol. Jadi kita harus mengerti. Kenapa di belakang itu ada kan? Biasa kalau kita berdiri itu di belakang itu saya lihat ada opa-opa kasihan, bagi itu seperti ini. Ada lagi baru di kursi kasihan. Makanya pendekkan bacaan. Itu kalau imamnya masih pendek, makmum itu ikut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya itu matla'il fajr. Masih husu dia. Tapi kalau imam terlalu panjang, ini baru ini sudah dari situ. Dia baca semua tulisan ini itu bukan mama. Saldo. Sisa. Harga barang di kursi hadir. Yang baca semua itu. Ya. Makanya betulnya ini. Satu. Makanya kalau sholat itu pakai baju yang bersih, jangan kotor-kotor. Kalau ibu-ibu ini seragam ibu-ibu ini. Kalau pakai jilbab kuning, lipstiknya orang kuning. Jilbabnya merah, lipstiknya orang merah. Ada lagi? Ada, bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu. Itu seragam. Kalau yang lawan ini, kita ini laki-laki ini lawan. Saya pernah itu trauma saya. Saya datang masuk di belakang orang. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu mau mati saya buka mata. Di muka saya bapak-bapak pakai baju tertulis James Bond. Mana membaca tidak ini? Dapat baca tidak? Dapat baca. Bohong kamu kalau tidak baca. Apalagi ada baju yang sekarang itu Rolling Stone. Ada gambar lagi dia. Ini kalau imam lama dia baca semua Rolling Stone. Makanya itu ya harus tahu diri. Makanya itu harus mengerti kita. Itu Rasulullah yang ajar itu. Bukan maunya ustaz, bukan. Rasulullah yang ajar itu. Pendekkan bacaanmu karena di belakang itu berbeda umur dan berbeda urusan. Akhirnya ya, kita saja itu kalau berdoa saya coba. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan naimin hamdan yuafi ni'amal wa yukafi mazidah. Selesai itu saya tutup, saya pulang. Saya dengar amin orang, Masya Allah. Amin. Aminnya bagus, kenapa? Dia jawab karena Ustaz tahu diri. Rumah saya jauh, pulang tidak kenal lama. Saya ini orang solapar Ustaz. Sudah dapat keker ini kosong. Saya sudah tidak mampu lagi Ustaz. Karena Ustaz mengerti. Pendek doanya, pendek orang aminnya. Tapi saya pernah baca doa, saya kasih panjang. Saya kasih lama ayatnya. Aminnya orang panjang. Amin.
Ini fakta. Yang saya bilang ini fakta semua ini. Yang kita alami hari-hari. Jadi tidak usah jauh-jauh. Sehingga itu saya tutup dengan kesimpulan akhirnya ya. Karena ini sudah mau setengah juga. Masih ada sedekah juga yang disiapkan ini. Sehingga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Kapan mau selesai? Pertama, mari kita bersyukur ketika kita diberi Allah nikmat, Sampai kapan timbangan? Ketika kita sehat, katakan sehat. Ketika kita kuat, katakan kuat. Kalau kita balik-balik, sehat bilang sakit, kuat tidak kuat, mampu bilang tidak mampu. Allah menyebut dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 31 kali. Allah ulangi, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban?" Hikmah Tuhan yang mana yang kalian dustakan. Dan yang terakhir saya tutup dengan doa. Mari aminkan doa saya, karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa. Doa itu yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Arsyil Azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wa nabiyyina fi kulli waqtin wal akhirin. Allahumma hamdan sayyidi wa hamdan na'imin. Hamdan yu'addi amma wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa nazim subhan. Ya Allah Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Pada sore hari ini kami semua berkumpul di tempat ini ya Allah. Di kediaman Ibu Haja ini Pak Ibu. Berikan kami keberkahan, kesehatan, serta limpahkan nikmat karunia. Karunia keberkahan bagi keluarga besar ini ya Allah. Ya Allah, hadirkan kami semua yang datang. Berikan kami semua kesehatan, berikan kami semua keberkahan. Allahumma fatah lana abwaaba sehat. Bukalah pintu sehat, amin. Wa fatah lana abwaabal quwwah. Bukalah pintu kekuatan, amin. Wa fatah lana abwaabal barakah. Bukalah pintu keberkahan, amin. Wa fatah lana abwaabal rizki. Bukalah pintu rezeki. Allahumma dafa'na min kulli bala. Di dunia wal akhirah ya arhamar rahimin. Dijauhkan kita dari bala bencana baik di dunia nanti maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah yang Maha Menatap, tataplah kami semua yang berada di tempat ini ya Allah, agar kami tidak coba-coba lari atau berpaling daripada ajaran-ajaran-Mu. Ya Allah Zat yang Maha mengabulkan, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Jangan susun dua. Dia Haji Eto bilang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya terima kasih ibu-ibu yang tetap sehat ya, tetap ceria, tetap glowing ya. Semakin istri semakin glowing, maka bapak-bapak akan semakin hening. Hening dia berarti puas, bahagia melihat kecantikan istri yang pulang terus beraura di inner beauty, melambangkan hatinya bersih, terpancar wajahnya yang bersih. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa keberkahan Al-Quran. Kita baca bersama-sama. Insya Allah Al-Quran kita lihat di majelis. Al-Quran juga ada. Membaca Al-Quran dapat hadiah bisa umroh. Itu luar biasa. Mari kita baca. Insya Allah Al-Quran akan memberikan keberkahan bagi kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma sayyidina minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa Adit. Alhamdulillah. Allahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.